Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah tentang getaran bebas teredam kritis. Tentu untuk sistem satu derajat kebebasan. Kuliah ini dikhususkan untuk mata kuliah getaran mekanis di program studi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Saya, Insinyur Yohanes Agus Jayatun, MT, adalah dosen pengampu. Kalau kita berbicara tentang getaran bebas tanpa redaman, sebagaimana digambarkan dalam sebuah sistem ini, ada pegas dan massa, dan massanya berosilasi, maka kita bisa tahu bahwa grafik amplitudo atau simpangan versus waktu itu amplitudonya tidak akan berkurang atau tidak turun sepanjang waktu. Jadi amplitudonya selalu sama. Ini adalah untuk getaran bebas tanpa redaman. Apabila kemudian getaran itu diredam, maka di situ akan ada sebuah pegas. Kemudian akan ada sebuah damper atau peredam yang tersusun bersama massa menjadi sebuah sistem yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Maka sistem yang seperti ini akan menjadi sebuah sistem yang teredam, di mana pegas itu dilambangkan K, kemudian peredamnya dilambangkan C, yang mana K adalah nilai konstanta pegas, C adalah nilai koefisien redaman viskus, dan M ini adalah massa. Dalam kuliah ini ada dua jenis redaman yang dibahas, yakni getaran teredam kritis atau critically damped dan getaran bebas teredam ringan atau underdamped. Pada video ini akan kita bahas khusus untuk teredam kritis. Ini adalah gambar model sebuah sistem getaran bebas teredam. Apabila getaran itu teredam kritis, maka massa ini bisa dikatakan tidak sempat berosilasi. Apabila massa itu diberi sebuah sinyal, atau dipukul atau dilepas, ditarik dan dilepas, maka massa ini akan bergerak sampai amplitudo maksimum, kemudian akan segera kembali ke titik keseimbangan. Inilah grafik teredam kritis. Akan menjadi berbeda kalau kita bandingkan dengan yang tanpa redaman. Garis putus-putus biru adalah grafik getaran tanpa redaman. Sementara garis merah ini adalah grafik untuk teredam kritis. Terlihat di situ bahwa amplitudo daripada teredam kritis itu langsung terkurangi, langsung teredam, sehingga posisi massa kembali ke titik netral. Kalau teredam ringan, mohon maaf, kalau tanpa redaman, maka amplitudonya sepanjang segala massa tidak akan pernah berkurang. Kita tahu ketika kita menganalisis getaran teredam, getaran bebas teredam,
kita bisa buat sebuah free body diagram. Ketika massa ini berosilasi, kita ambil misalnya massa pada saat bergerak ke bawah sejauh X, maka massa ini tentu membutuhkan inersia, gaya inersia yang besarnya mx double dot atau massa kali percepatan. Akibat dari massa bergerak ke bawah, maka akan timbul gaya perlawanan dari pegas yang besarnya K kali X dan gaya hambat dari redaman Fc yang besarnya C kali X dot atau X dot ini kecepatan. Sesuai dengan hukum kedua Newton bahwa jumlah gaya-gaya luar itu sama dengan gaya inersianya, maka bisa dituliskan di situ jumlah gaya luar yang terdiri dari gaya redaman arahnya ke atas dan gaya bekas arahnya ke atas sama dengan gaya inersianya mx double dot arah ke bawah. Kalau kemudian misalnya yang arah ke atas itu positif, diberi tanda positif, maka persamaannya menjadi Cx dot ditambah Kx sama dengan minus Mx double dot. Kalau kemudian Mx double dot itu dipindah ke sisi kiri, maka didapatlah persamaan Mx double dot ditambah Cx dot ditambah Kx sama dengan 0. Ini yang disebut governing equation dari getaran bebas 1 derajat kebebasan teredam. Dan ini sudah kita bahas pada video terdahulu. Kalau governing equation itu kita sebut saja persamaan 1. Dan penyelesaiannya misalkan X fungsi T sama dengan A dikalikan E berpangkat ST, sehingga turunan pertamanya adalah A S E berpangkat ST dan turunan keduanya adalah AS kuadrat E berpangkat ST, dan keduanya itu kita sebut saja persamaan kedua. Maka apabila persamaan yang kedua ini kita masukkan ke persamaan 1, didapatkan bentuk persamaan M AS kuadrat E berpangkat ST ditambah C AS E berpangkat ST ditambah K dikalikan AE berpangkat ST. Kita lihat di sini X double dot diganti dengan AS kuadrat E berpangkat ST, X dot diganti dengan ASE berpangkat ST, dan X diganti dengan AE berpangkat ST. Dari persamaan ini kita bisa tahu ada hal yang sama. Jadi yang pertama A itu sama, kita coret saja. Kemudian E berpangkat ST itu juga sama, kita coret saja. Sehingga didapatkan sebuah persamaan kuadrat dalam S, MS kuadrat ditambah CS ditambah K sama dengan 0. Ini yang kemarin kita sebut persamaan bantu berupa persamaan kuadrat, dan dapat diselesaikan dengan rumus ABC dengan catatan A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan C, dan C kecil sama dengan K. MS kuadrat ditambah CS ditambah K. Kita perlu ingat bahwa tadi kita misalkan simpangannya atau X sama dengan A berpangkat A kali E berpangkat ST. Dengan rumus ABC, kita bisa tahu bahwa S12 itu sama dengan min C plus minus akar C kuadrat min 4MK dibagi 2M. Di sini kalau kita lihat di dalam
akar ini, C kuadrat min 4MK, itu bisa bernilai sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0 atau negatif. Ada kemungkinan C kuadrat min 4MK itu nilainya positif. Tapi ketika nilainya positif, dia nanti getaran itu disebut teredam berat dan tidak begitu signifikan di bidang teknik. Maka yang kita bahas adalah yang teredam kritis, di mana nilai C kuadrat min 4MK sama dengan 0, dan teredam ringan, di mana C kuadrat min 4MK negatif atau lebih kecil daripada 0. Nah, pada kuliah ini kita akan membahas untuk yang teredam kritis, C kuadrat min 4MK sama dengan 0. Lambangnya tetap sama, hanya nanti ini adalah untuk teredam kritis, yang nanti grafiknya polanya seperti ini. Jadi teredam kritis. Getaran bebas teredam kritis itu pada praktek fisiknya, ketika massa M dipukul atau ditarik atau ditekan kemudian dilepas, massa M tidak sempat melakukan gerakan osilasi atau bergetar karena peredam dengan segera menghentikan gerakan massa dan menempatkan kembali massa M di titik seimbang dalam waktu yang secepat-cepatnya. Peristiwa seperti itu disebut getaran bebas teredam kritis atau critically damped vibration. Tadi sudah kita kemukakan bahwa syarat daripada teredam kritis itu C kuadrat min 4MK sama dengan 0. Kalau C kuadrat min 4MK sama dengan 0, kita bisa tulis menjadi C kuadrat min 4KM sama dengan 0. Ini agar pengucapannya mudah. Di dalam kurung ini sebenarnya sama. Hanya M dan K posisinya dibalik. C kuadrat min 4KM sama dengan 0. Maka dengan demikian C kuadrat sama dengan 4KM. Atau C sama dengan akar 4KM. Atau C sama dengan 2 akar KM. Nah, nilai C yang besarnya sama dengan 2 akar KM itu disebut koefisien redaman kritis atau disebut C kecil, CC. Dengan demikian, maka CC sama dengan 2 akar KM. Jadi, dengan demikian, untuk sistem yang teredam kritis, maka modelnya untuk peredam ini ditulis CC. Jadi kalau di sini itu redamannya ditulis CC, berarti sistemnya teredam kritis. Namun apabila hanya C saja, maka sistem itu belum tentu dan bahkan bisa dikatakan bukan teredam kritis. Nah, untuk menginformasikan bahwa sistem teredam kritis, maka ditulis CC. CC. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan dulu dengan apa yang disebut damping rasio. Jadi, damping rasio itu adalah perbandingan dari nilai koefisien redaman terhadap koefisien redaman kritis atau C dibagi CC. Damping rasio ditulis dengan Yunani zeta. Jadi lambangnya adalah zeta. Damping rasio adalah perbandingan
pengertian koefisien redaman terhadap koefisien redaman kritis. Pada sistem teredam kritis, karena C sama dengan CC, maka nilai damping rasio sama dengan 1. Jadi, pada sistem teredam kritis, zeta sama dengan 1. Sementara pada sistem teredam ringan, zeta lebih kecil dari 1. Dan pada sistem tidak teredam, zeta sama dengan 0. Kalau kemudian kita iseng-iseng menghitung nilai daripada koefisien redaman kritis untuk sebuah sistem, jadi sistem yang teredam kritis itu bisa digambarkan begini. Di sini tidak ditulis C, tapi ditulis zeta sama dengan 1. Zeta sama dengan 1, dengan sendirinya sistem ini adalah teredam kritis. Maka bila nilai, misalnya nilai masanya 100, nilai K-nya 100.000, maka koefisien redaman kritisnya adalah 6.324. Ini saya mohon maaf, saya menulis dengan koma. Koma ini saya mengikuti aturan dari Excel saja. Jadi ini maksudnya 100.000, ini 6.324. Misalnya masanya 1.200 kg, konstanta bekasnya 100.000 ton per meter, maka koefisien redaman kritisnya 21.908,90 Newton second per meter. Ini berdasarkan rumusan bahwa CC sama dengan 2 akar KM. Kita teruskan ke penyelesaian persamaan gerak untuk sistem teredam kritis. Ini sistem teredam kritis. Persamaan geraknya kita tahu secara umum mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan 0, dan simpangannya atau nilai x itu adalah A dikalikan E berpangkat ST. Persamaan bantunya sudah kita buat tadi, ms kuadrat ditambah cs ditambah k sama dengan 0. Dan kita tahu nilai akar-akarnya yang S1 dan S2 adalah min C plus minus akar C kuadrat min 4MK dibagi 2M. Karena C kuadrat min 4KM sama dengan 0, ya, maka S1 sama dengan S2. Jadi kalau di dalam akar itu 0, maka S1 dan S2 nilainya sama, hanya tinggal min C dan 2M ini, atau tepatnya minus C dibagi 2M. Jadi nilai S1 sama dengan S2. Sehingga dengan demikian maka X fungsi T itu ya, penyelesaiannya sesuai dengan kaidah persamaan diferensial order 2. X fungsi T adalah yang tadi dimisalkan A berpangkat E pangkat ST, karena nilai S-nya sudah diketahui min C per 2M, maka X fungsi T sama dengan A1 ditambah A2T di dalam kurung dikalikan E dikalikan dengan min C per 2M dikalikan T. Jadi A di sini itu dipecah menjadi A1 ditambah A2T, dan S-nya diganti dengan min C per 2M. Ini aturan di penyelesaian persamaan diferensial. C per 2M, kita lihat ini C per 2 itu bisa tidak direkayasa menjadi bentuk lain yang lebih mudah. Kalau C2 per 2M itu ya, kalau misalnya yang atas saya kalikan dengan akar K, maka supaya nilainya tetap sama dengan C per 2M,
yang bawah juga harus dikalikan dengan akar K. Sehingga sama dengan nilai M itu bisa saya pecah menjadi akar M dikalikan akar M. Sehingga C per 2M bisa saya tulis C dibagi 2 kali akar M dikalikan akar K per akar K. Ini hanya permainan matematika biasa, jangan takut. Sehingga saya bisa tulis ulang itu. Jadi di sini ada akar K, ada akar M, tak jadikan satu saja dengan C. Jadi C kita ambil yang C 2 akar KM, di sini diambil akar K saja, sehingga bisa ditulis C dibagi 2 akar KM. Ini akar K-nya masih nganggur, akar M-nya di sini masih nganggur. Jadikan satu saja menjadi akar K dibagi akar M. Nah, C dibagi 2 akar KM, 2 akar KM adalah C. Sementara akar K dibagi akar M jadikan satu menjadi akar KM. Kita tahu bahwa C per CC itu adalah zeta atau damping rasio, dan akar K per M itu adalah frekuensi alami atau natural frekuensi omega n. Sehingga dengan demikian C per 2M itu sama dengan zeta kali omega n. Di dalam kasus teredam kritis, zeta itu sama dengan 1. Sehingga C per 2M sama dengan omega n atau frekuensi alam. Ini hanya berlaku untuk sistem teredam kritis, tidak untuk yang lain ya. Jadi simpangan untuk sistem teredam kritis atau X tadi itu bisa ditulis X fungsi T sama dengan dalam kurung A1 ditambah A2 T tutup kurung dikalikan E berpangkat minus omega n T. Jadi ini adalah pemecahan daripada sistem teredam kritis. Maka amplitudenya bisa ditulis seperti ini. Tentu ini masih harus dicari berapa nilai A1 dan berapa nilai A2. Karena A1 dan A2 itu adalah sebuah konstanta yang harus dicari berdasarkan syarat dan batas awal. Karena kita belum tahu A1-nya berapa, A2-nya berapa. Kalau T itu jelas waktu. E itu adalah bilangan alam 2,71 berapa saya tidak begitu hafal. Dan omega n itu adalah frekuensi alam. Yang belum diketahui adalah nilai A1 dan nilai A2. Ini harus dicari. Bagaimana cara mencarinya? Tentu dengan kasus. Tidak bisa kalau tanpa kasus. Misalnya contohnya ini. Sistem teredam kritis. Ini zeta sama dengan 1. Jelas ini teredam kritis. Sebuah sistem teredam kritis sebagaimana gambar di samping. Ya. Pada saat awal atau T sama dengan 0, massa M dipukul sehingga mempunyai kecepatan awal V0 ke arah bawah. Jadi ini ada massa M dipukul begitu ya. Maka si massa M tadi akan bergerak ke bawah. Ya. Hitung simpangan maksimum massa M 2, waktu yang dibutuhkan massa M untuk mencapai simpangan maksimum itu. Oke, kita coba kerjakan. Simpangan teredam kritis. Berarti X fungsi T
sama dengan buka kurung A1 ditambah A2T tutup kurung dikalikan E berpangkat min omega NT. Ini persamaan umum untuk teredam kritis. Syarat awalnya bagaimana? Pada saat T sama dengan, jadi pada saat dipukul itu masanya itu belum bergerak. Jadi massa itu bergerak sesaat setelah dipukul. Ketika dipukul dia belum bergerak atau belum menyimpang. Sehingga pada saat T sama dengan 0, simpangannya 0. Jadi simpangannya 0. X 0 sama dengan 0. Dan pada saat dipukul, akibat dari hukum kekekalan momentum, dipukul gitu ya, maka ada perpindahan energi kinetik. Sehingga massa M mendapatkan kecepatan awal. Maka kecepatan awalnya sama dengan V0. Berapa V0 ya tergantung pukulannya ya. Ini contohnya tidak ada angka. Pokoknya kecepatan awalnya V0. Sehingga X dot 0 sama dengan V0. Sekarang kita coba masukkan syarat batas itu ke persamaan umum. Pertama, syarat awal ketika T sama dengan 0, simpangannya 0 atau X0 sama dengan 0. X0 itu tentu sama dengan buka kurung A1 ditambah A2 T. T-nya sama dengan 0. Tulis 0. Tutup kurung dikalikan E berpangkat min omega N kali T. T-nya sama dengan 0. Sementara nilai X0-nya sendiri adalah 0. Jadi ini 0 sama dengan A1 ditambah sebuah nilai dikalikan 0, hasilnya 0. Kemudian dikalikan E berpangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Sehingga dengan demikian diketahui, A1 sama dengan 0. Maka persamaan umum yang ada A1 tambah A2T, karena nilai A1-nya 0, tersederhanakan atau tereduksi menjadi X fungsi T sama dengan A2T E berpangkat min omega N T. Karena A1 sama dengan 0. Ini berdasarkan syarat awal yang pertama. Kemudian kita coba masukkan syarat awal yang kedua, yakni pada saat T sama dengan 0, X dot 0 sama dengan V0. Nah, X sama dengan A2T E berpangkat min omega NT. Jadi dari sini kita sudah tahu nilai X-nya adalah ini. A1-nya sudah nggak berperan ya. Nah, kalau ini didiferensialkan atau diturunkan terhadap T, jadi dx seperti T, gitu ya, maka kita bisa menggunakan sebuah formula d UV per dt gitu, di mana U dan V fungsi T itu sama dengan du per dt kali V ditambah U dikalikan dV per dt. Jadi ini ada dua unsur yang fungsi T ini, A2T dan E berpangkat min omega NT. Maka X itu dipecah menjadi dua unsur, A2T dan E berpangkat minus omega NT. Dengan demikian kita bisa turunkan. Yang pertama kali kita turunkan, diferensialkan yang A2T. A2T diferensialkan ketemunya A2. Terus tulis yang ini. Ditulis saja, syarat E berpangkat min omega NT. Ditambah yang tadi sudah didiferensialkan, tulis di sini. Tulis saja A2T. Baru kemudian mendiferensialkan yang E berpangkat min omega NT. Ini diferensialnya ketemunya adalah min omega N dikalikan E berpangkat min omega NT.
Sehingga didapatkan X dot itu sama dengan A2 dikalikan E berpangkat min omega NT dikurangi omega N A2T berpangkat E min omega NT. Mohon maaf, dikurangi omega N A2T dikalikan E berpangkat min omega NT. Pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, X dot 0 sama dengan V0. Maka X dot 0 dengan V0. Kemudian T-nya diganti dengan angka 0. Di sini T-nya diganti dengan angka 0. T-nya di sini diganti dengan angka 0. Sehingga ketemu V0 di sini A2, E berpangkat 0 itu sama dengan 1, A2-nya hidup 1. Sementara yang ini dikalikan 0, semua bilangan dikalikan 0 ketemunya 0 ya. Walaupun yang E berpangkat 0 itu ketemunya 1, tapi kalau dikalikan 0 juga nanti ketemunya 0. Sehingga A2 sama dengan V0. Oleh karena itu, maka simpangan massa M untuk teredam kritis dengan syarat awal seperti ini. Syarat awalnya seperti ini ya. Maka diketahui simpangannya atau X sama dengan V0 T E berpangkat min omega NT. Jadi ini simpangan untuk teredam kritis apabila masanya itu dipukul. Hanya berlaku untuk itu saja. Untuk yang lain ada perhitungan yang lain. Karena nanti akan mempengaruhi nilai A1 dan A2. Jadi tadi A1-nya itu sudah 0 dan A2-nya V0. Sehingga ketemu persamaannya adalah ini. Atau simpangan teredam kritis adalah ini. Namun hanya berlaku untuk massa M yang dipukul. Sehingga mempunyai kecepatan awal V0 arah ke bawah. Ini ada sebuah contoh. Ini ada sebuah contoh ya. Oke. Tadi kan ditanya tuh, berapa simpangan maksimum? Ini bukan contoh ya. Tadi melanjutkan pertanyaan tadi. Berapa simpangan maksimumnya dan waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan untuk mencapai simpangan maksimum tadi. Kalau kita gambarkan secara fisis, ketika massa M itu dipukul, dia akan bergerak ke bawah dan akan cepat kembali ke posisi semula. Jadi kalau dibikin grafik yang merah ini, massa M bergerak sampai titik puncak, kemudian kembali ke posisi semula. Katakanlah titik puncaknya itu P, simpangannya XP, atau amplitudonya XP. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak itu misalnya TP. Maka kita akan mencari nilai berapa XP, berapa TP. Di simpangan maksimum XP, waktu untuk mencapai XP di TP. Oke. Kita tahu persis ketika kita belajar matematika bahwa di titik puncak itu turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi saat mencapai XP atau di titik P, X dot itu sama dengan 0. Gitu ya. Kita tahu X-nya itu V0T dikalikan E berpangkat min omega N T. Maka apabila diturunkan, berarti X dot itu ya sama dengan yang V0T kita turunkan dulu, jadi V0 dikalikan E berpangkat minus omega NT. Nah, tulis. Kemudian ditambah, mestinya ditambah ya. V0T-nya ditulis, ini V0T ditulis. E berpangkat min omega NT kalau diturunkan hasilnya menjadi minus omega N dikalikan E berpangkat min omega NT.
maka di sini tulis minus karena hasil turunan dari E berpangkat min omega nt adalah min omega n dikalikan E berpangkat min omega nt. X dot ini kalau yang baris pertama ini dicermati, maka ada faktor yang sama, yakni V0 dikalikan E berpangkat min omega nt. Nah, ini kita keluarkan saja. Sehingga ketemu buka kurung 1 dikurangi omega nt, tutup kurung dikalikan V0 kali E berpangkat E min omega nt. Jadi yang di sini itu habis, yang di sini tinggal omega n sama T. Itu ya, ditulis di sini. Sehingga kita dapatkan persamaan pada X dot di titik P, ya di titik P ya. Ini kan X dot secara umum. Di titik P, X dot itu 0. Sementara T-nya sama dengan TP. Kita ganti T-nya TP. Di sini kita ganti T-nya TP. Nah, kita lihat persamaan ini. 0 sama dengan dalam kurung 1 min omega ntp tutup kurung dikalikan V0 E berpangkat min omega ntp. Ini ada dua faktor di dalam kurung dan di luar kurung. Katakanlah ini X atau ya X, ini Y misalnya. X kali Y sama dengan 0. Berarti salah satu bisa 0. Misalnya X-nya 0. Maka 0 kali Y itu 0. Atau Y-nya 0. X kali 0 sama dengan 0. Atau dua-duanya 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Artinya apa? Dua faktor ini di dalam kurung maupun di luar kurung bisa yang di dalam kurung atau yang di luar kurung 0. Dalam hal ini, kalau yang di luar kurung itu sama dengan 0, maka nanti jawabannya ketemunya pasti tidak terhingga. Jadi V0 dikalikan E berpangkat min omega ntp sama dengan 0. Coba bayangkan. E berpangkat min TP. Ini kan artinya seper ya. Jadi kalau kita pandang yang ini saja, yang sudut ini, yang faktor ini saja, ini kan kalau yang ini disama dengan 0, berarti V0 berpangkat minus, berarti kan dibagi. V0 dibagi E berpangkat omega ntp sama dengan 0. Berarti untuk mencapai nilai itu sama dengan 0, TP-nya harus sama dengan tidak terhingga. Baru akan menghasilkan nilai 0. Artinya akan membutuhkan waktu yang lama sekali mendapatkan 0. Dan itu rasanya kok tidak otomatis itu ya. Tidak mungkin. Ya itu kemungkinan kedua. Artinya ketika T-nya itu tidak terhingga, pasti sama dengan 0. Iyalah gitu ya. Jadi ketika dia diredam, maka pada waktu yang lama sekali pasti sama dengan 0. Tapi yang kita ingin capai itu kan waktu ketika mencapai titik P. Kalau waktunya itu sama dengan tak terhingga, berarti amplitudonya tidak sama dengan XP. Jadi amplitudonya sama dengan 0. Coba Anda masukkan di sini, misalnya ini dimasukkan nilainya tak terhingga. Itu tak terhingga. Ya, akhirnya ini ketemunya mesti 0. Oke. Sehingga satu-satunya kemungkinan di sini yang bisa dihitung adalah yang di dalam kurung. Ya, 0 sama dengan 1 min omega ntp sama dengan 0. Dan cara matematik boleh. Ingat, kalau X kali Y sama dengan 0, maka X bisa 0 atau Y bisa 0. Atau dua-duanya bisa 0. Nah, kita ambil yang pertama ini sama dengan 0. Maka
omega n TP sama dengan 1. Kalau ini sama dengan 0, omega n TP sama dengan 1. Sehingga TP sama dengan 1/, omega n. Oh, jadi waktu yang digunakan untuk mencapai titik maksimum adalah 1/, omega n atau 1/, frekuensi alami. Udah ketemu pertanyaan yang pertama. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai amplitudo maksimum untuk teredam kritis. Besarnya berapa? Simpangannya berapa? Nah, tinggal dimasukkan saja. Kita punya X sama dengan V T dikalikan E berpangkat min omega n T. Nah, T-nya kita ganti dengan TP. T-nya kita ganti dengan TP. Maka akan ketemu nilai XP. XP sama dengan V0 TP E berpangkat min omega n TP. Kita tahu TP tadi adalah 1/, omega n, maka TP diganti 1/, omega n, yang ini diganti 1/, omega n. Nah, semakin kelihatan. Kita lihat ini min omega n dikalikan 1/, omega n. Omega n yang saya coret ketemunya min 1. Maka ketemu XP sama dengan V0 dibagi omega n di bawah dikalikan E berpangkat min 1. Berarti simpangan maksimumnya adalah V0 dibagi dengan omega n E. Nah, itulah nilai daripada simpangan maksimum. Baik, demikian kuliah untuk sistem teredam kritis. Semoga membantu dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan